Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Pemirsa channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan serta ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini akan bernilai di sisi Allah, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya serta para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah tentang keutamaan dan balasan bagi orang-orang yang sabar. Berpuasa selain bisa melatih untuk menahan diri dari lapar dan haus, juga salah satunya bisa melatih diri untuk melatih kesabaran. Kata sabar adalah kalimat yang singkat yang terdiri dari 5 huruf, S-A-B-A-R, dan di dalam bahasa Arab ada 3 huruf, yakni shod, ba, dan ro, yang artinya adalah bertahan, dalam artian bahwa orang yang sabar adalah orang yang bertahan dalam suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Orang yang bisa menahan diri, baik menahan emosi, menahan dari suatu keinginan, juga bisa berarti tenang, menahan dari perbuatan, baik itu perbuatan yang tidak diinginkan atau perbuatan yang diinginkan. Bisa mengontrol diri, walaupun pada kenyataannya seringkali kita rasakan atau kita jumpai orang-orang di sekeliling kita, terkadang ketika ditimpa suatu musibah ataupun cobaan, terkadang kita melihatnya tidak sabar, ataupun diri kita sendiri, terkadang ketika kita ditimpa suatu masalah, suatu godaan, suatu cobaan, terkadang kita juga bisa tidak sabar. Padahal sebenarnya yang namanya sabar, Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, dan kita dituntut dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bersikap sabar. Karena banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang keutamaan dan balasan bagi orang-orang yang sabar. Di antaranya adalah yang pertama, akan mendapatkan kesudahan yang baik. Orang yang sabar di dalam menerima musibah, dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan kesudahan yang baik sesuai
dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Yang artinya, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang-orang yang memberikan atau menginfakkan sebagian harta yang Allah rizkikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik secara rahasia maupun terang-terangan, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, dan menolak kejahatan dengan kebaikan, maka ulaika lahum uqbad dar. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kesudahan atau tempat kesudahan yang baik. Oleh karena itu, alangkah mulianya ketika kita bisa menerapkan kesabaran yang nantinya kita akan mendapatkan kesudahan yang baik. Kemudian keutamaan yang kedua adalah Allah akan memberikan suatu keberuntungan bagi orang-orang yang sabar di dalam menerima suatu ujian ataupun musibah dari Allah. Sesuai dalam firman-Nya di dalam surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu, dan tetaplah, bersiagalah di perbatasan negerimu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Yang artinya orang yang memiliki sikap kesabaran akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan dalam hal apapun. Dan yang ketiga, orang yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai atau menyukai orang-orang yang sabar. Bukan hanya Allah saja, tetapi ketika di dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki sifat sabar, maka tentu saja akan disukai oleh orang lain. Disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita karena sifat kesabaran kita. Dan keutamaan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk, bahkan tidak hanya petunjuk, tetapi Allah akan memberikan kabar gembira, memberikan berkah serta rahmat-Nya kepada orang-orang yang sabar ketika ditimpa suatu masalah, ujian, cobaan ataupun godaan. Sesuai dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh akan aku berikan suatu cobaan kepada manusia, minal khaufi, sedikit ketakutan, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsim minal amwali, dan kekurangan harta benda, wal anfusi wath thamarat, dan jiwa serta buah-buahan, wa basyiris sabirin, maka
dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar dalam hal ini? Yakni apabila ditimpa musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkadang kita mendengar ataupun mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu biasanya ketika kita mendengar suatu berita kematian. Mungkin bisa dari tetangga, dari teman, dari saudara, atau siapapun. Ketika ada yang meninggal dunia, maka secara spontan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kalimat ini tidak hanya kita ucapkan di dalam kita mendengar suatu musibah kematian, tetapi dalam hal musibah apapun yang menimpa diri kita maupun orang lain, maka dianjurkan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita diberikan suatu ujian, bisa berupa masalah, bisa berupa ujian anak, bisa berupa ujian harta, bisa ujian dari orang lain misalnya, ataupun pekerjaan. Tetapi ketika kita yakin bahwa ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah untuk kebaikan kita, dan di balik semua musibah itu ada hikmahnya, insya Allah Allah akan memberikan kita petunjuk, akan memberikan kita kabar gembira, akan memberikan kita berkah serta rahmatnya. Kemudian yang kelima adalah bahwa orang yang sabar akan diberi martabat yang tinggi di surga. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan suatu tempat di akhirat bagi orang-orang yang sabar, yakni martabat yang tinggi. Ulaika yujzaunal ghurfata wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Bahwa mereka, yakni orang-orang yang sabar, akan diberikan balasan, yakni berupa martabat yang tinggi di dalam surga. Dan mereka disambut di dalamnya dengan suatu penghormatan dan ucapan salam. Surat Al-Furqan ayat 75. Artinya ketika kita memiliki suatu kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan suatu tempat, suatu martabat yang tinggi di dalam surga, sesuai dengan firman yang telah saya sebutkan tadi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi keutamaan ataupun balasan Allah bagi orang-orang yang sabar. Walaupun sabar itu kadang kita rasakan sangat sulit, sangat berat, tetapi pahalanya itu sangat banyak. Bahkan Aristoteles pernah mengatakan, kesabaran itu pahit, tetapi buahnya manis. Kita merasakan sabar itu terkadang berat sekali. Dalam kondisi tertentu mungkin kita bisa sabar, tetapi dalam kondisi yang tertentu pula kita kadang tidak bisa untuk sabar. Bahkan kadang ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Padahal yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti tidak sabar. Oleh karena itu,
Di dalam bulan puasa ini, bulan yang bisa untuk melatih kesabaran, tidak hanya kita terapkan kesabaran ini hanya di bulan puasa, tetapi mari kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun sabar itu sangat sulit, dan yang namanya sabar itu adalah merupakan ilmu tingkat tinggi. Karena sabar ini belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya terkadang atau sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Tetapi insya Allah kalau kita melatih diri, kita berniat bagaimana supaya kita menjadi insan yang sabar, insya Allah Allah akan memberikan kita kemudahan. Bagaimana kita bisa meningkatkan iman kita, insya Allah akan diiringi dengan kita bisa meningkatkan kesabaran kita. Dan sabar juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya apa? Ketika kita diberikan suatu masalah, diberikan suatu ujian ataupun cobaan, kita jadikan jiwa kita jiwa yang besar, supaya kita bisa melaksanakan atau kita bisa menerapkan yang namanya sabar. Sabar itu kadang bisa menjadikan kita mengerti akan arti suatu kebahagiaan. Orang yang diberikan suatu ujian, suatu cobaan, suatu masalah yang banyak, maka mereka itu tentu saja akan merasakan bagaimana kebahagiaan yang sebenarnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan dan balasan bagi orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hati kita, memberikan kita kekuatan apabila kita ditimpa suatu masalah, suatu musibah ataupun suatu cobaan, supaya kita bisa senantiasa bersifat tenang, kita bisa memiliki kesabaran, karena kesabaran itu sangat banyak pahalanya. Dan mudah-mudahan kita akan senantiasa menjadi pribadi yang sabar, yang penuh kesabaran, mendidik putra-putri kita dengan kesabaran, serta menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran, sehingga kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.